Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Di materi sebelumnya, Bu Priska sudah menyampaikan agar kalian menyiapkan busur kalian masing-masing agar nanti bisa digunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, Bu Priska menyarankan agar kalian menggunakan busur yang seperti ini saja ya, untuk lebih memudahkan nanti mengukur sudutnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pengukuran sudut, Bu Priska akan jelaskan dulu ada apa saja di dalam busur ini. Oke, yang pertama, coba perhatikan di titik tengah ini ya, yang Bu Guru tunjuk dengan pulpen ini. Ini dinamakan titik pusat busur derajat. Ini titik pusatnya. Oke. Sementara yang ini garis dari titik pusat ke angka 180 derajat dan ke angka 0 ini dinamakan garis alas busur derajat. Sekali lagi, ini titik pusat busur derajat dan yang ini adalah garis alas busur derajat. Sementara ini ada dua angka ya, dua angka dari 0 sampai 180 derajat yang berwarna merah, dan di sebelah kanan ini juga dari 0 ke kiri sampai 180 derajat berwarna hitam. Oke, ini dinamakan skala luar. Yang merah ini dinamakan dengan skala luar. Sementara angka yang hitam ini dinamakan dengan skala dalam. Oke, paham sampai di sini anak-anak ya? Bu Priska ulangi sekali lagi. Ini adalah titik pusat busur derajat. Yang ini adalah garis alas busur derajat. Yang angka merah ini disebut dengan skala luar, sementara yang angka hitam di dalam ini disebut dengan skala dalam. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Oke, kita perhatikan di sini ada contoh nomor 4 terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengukur bangun datar berapa besar sudutnya, kita akan dulu mengukur sudut yang seperti ini. Nah, di sini ada sudut, gambar sudut. Kalian pasti sudah tahu di sini gambar sudut apa ya? Ya benar sekali, ini sudut tumpul. Sudut tumpul, perlu Bu Priska ingatkan sekali lagi, sudut tumpul itu besarannya 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, diingat baik-baik ya, sudut tumpul itu besarannya 90 derajat sampai 180 derajat. Baik, kita akan mulai mengukur sudut yang nomor 4 ini. Caranya bagaimana? Titik sudut, ini ada titik sudut ya. Titik sudut ini kita akan posisikan begini. Titik pusat pada busur derajat kita letakkan pada titik sudut. Jadi harus pas titik sudut dengan titik pusat busurnya. Oke, sudah. Kalau sudah dipaskan titik sudutnya dengan titik pusat busurnya, terus langkah kedua adalah paskan garis alas busur derajat ini dengan salah satu kaki sudutnya. Oke, lihat sini. Nih sudah Bu Guru paskan ya, kaki sudut dengan titik sudutnya. Oke, sudah jelas sampai di sini? Sekali lagi, letakkan titik sudutnya, letakkan titik pusat busurnya pada titik sudut. Lalu letakkan garis alas pada salah satu kaki sudut. Di sini Bu Priska memilih kaki sudut BO ya. Jadi karena Bu Priska meletakkan kaki alas ini pada kaki sudut BO, maka yang akan kita hitung adalah kaki sudut AO ya, besaran sudutnya. Oke, perhatikan sini. Nih ya. Jadi yang akan kita hitung ini kaki sudut yang ini. Lihat, sudah langsung ketemu angkanya ya, sudah langsung ketemu angkanya. Di sini adalah 130 derajat. Nah, ingat baik-baik sekali lagi bahwasanya sudut tumpul itu besarannya 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kan ada dua angkanya, 50 sama 130. Karena ini merupakan sudut tumpul, maka angka yang kita gunakan adalah angka yang besar.
ini 130 derajat. Jadi titik sudut ini besarannya adalah 130 derajat. Oke, paham sampai di sini? Bagaimana Bu Priska kalau garis alasnya kita letakkan pada kaki sudut AO? Bisa saja, caranya sama. Titik pusat busurnya kita letakkan kembali pada titik O, ya, titik sudut O. Terus ini garis alasnya kita letakkan pada kaki sudut AO. Kita hitung di sini. Berarti yang kita lihat adalah besaran sudut pada kaki alas BO. Nih. Berapa? Kelihatan di sini? 130 derajat. Sama saja ya. Menggunakan kaki alas BO atau kaki alas AO, besarannya sama 130 derajat. Oke. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Di sini ada jenis sudut tumpul. Ya. Sudut lancip. Sudut lancip itu besarannya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini yang perlu kita ingat baik-baik, ya. Sudut lancip 0 derajat sampai 90 derajat. Baik, kita akan menghitung besaran sudut ABC. Sekali lagi, titik sudut, titik pusat busur ini kita letakkan pada titik sudut B. Nah, di sini Bu Priska mengambil kaki sudut AB, ya. Bu Priska mengambil kaki sudut AB. Maka yang kita lihat adalah untuk besaran sudutnya pada kaki sudut CB. Lihat di sini. Sudah dapat angkanya? Jelas ya? Nah, sekali lagi karena ini adalah sudut lancip, maka besarannya 0 sampai 90 derajat. Di sini ada dua angkanya, 120 sama 160. Jadi kita menggunakan yang 60 derajat karena ini merupakan sudut lancip. Jadi besaran sudut ini adalah 60 derajat. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Baiklah, kita akan masuk bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam pengukuran sudut pada bangun datar. Caranya sama saja seperti yang contoh pertama tadi, tapi pada bangun datar ini kita pertama-tama tentukan dulu jenis sudut pada masing-masing titik sudut, ya. Supaya nanti kita bisa tahu kita menggunakan angka yang besar atau angka yang kecilnya. Oke, kita lihat di sini titik sudut B. Kira-kira ini merupakan sudut apa? Ya, sudut lancip, ya. Begitu juga dengan titik sudut C, dia sudut lancip. Titik sudut A juga sudut lancip. Kita sekarang akan mengukur besaran pada masing-masing sudut. Nah, yang pertama kita akan mengukur besaran pada titik sudut B. Caranya sama saja. Titik pusar busurnya kita letakkan pada titik sudut B. Nah, seperti ini. Sementara garis alasnya kita letakkan pada kaki sudut AB. Ya, kaki sudut AB. Oke, sudah ketemu seperti ini. Maka yang kita lihat besarannya pada kaki sudut CB. Nah, di sini sudah jelas angkanya, ya. Ada 110, ada 70. Karena ini adalah sudut lancip, maka kita menggunakan angka yang ini, 70 derajat. 70 derajat. Oke. Sekarang kita akan mengukur sudut C. Ya. Letakkan titik pusar busur pada titik sudut C. Oke, seperti ini caranya. Nah, berarti yang kita hitung besarannya adalah pada kaki sudut AC. Nah, di sini sudah ketemu angkanya ya. Ini kan 30, ini 35, 36, 37, 38. Titik C itu 38 derajat. Oke, sekarang kita hitung sudut A. Sudut A, ya. Gini, boleh kaki sudutnya menggunakan CA atau BA ya, terserah saja mau pilih yang mana. Ini Bu Priska mau ambil kaki sudut yang CA untuk diletakkan pada alas busur ini. Oke, berarti kita menghitung kaki sudut BA. Oke, titik sudutnya jangan lupa dipaskan dengan titik pusar busurnya. Nah, di sini ya. Oke, sudah ketemu. Lihat. Ini kan 70,
70, 71, 72. 72 ya, pasti garisnya 72. 72 derajat. Nah, sudah ketemu sudut A 72, sudut B 70, sudut C 38 derajat. Untuk membuktikan apakah benar besaran sudut ini, sekarang coba kalian jumlahkan ketiga sudut ini ya. Apakah jumlahnya 180 derajat? Kalau jumlahnya 180 derajat berarti pengukuran kalian sudah benar. Kenapa harus 180 derajat Bu Priska? Karena jumlah keseluruhan sudut segitiga adalah 180 derajat. Ingat baik-baik ya. Jadi jumlahkan semuanya. Benar nggak 180? Kalau tidak 180 berarti kalian ada yang salah mengukur di salah satu titik sudut. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Di sini ada bangun datar segitiga siku-siku. Oke, kita perhatikan titik sudut B ini merupakan segitiga sudut siku-siku ya, sudut siku-siku. Yang C ini merupakan sudut lancip, yang A juga merupakan sudut lancip. Nah, kita di sini tidak perlu lagi mengukur titik sudut B karena kita sama-sama tahu bahwasanya sudut siku-siku itu adalah besarannya 90 derajat. Jadi titik B ini tidak perlu lagi kita ukur menggunakan busur derajat ya. Sekarang yang perlu kita ukur lagi adalah titik sudut A dan titik sudut C. Oke, sekarang kita mau mengukur titik sudut C dulu. Titik sudut C, kita letakkan titik pusar busurnya pada begini. Nah, kaki sudutnya kita pakai yang BC. Berarti kita mau lihat yang ini ya, kaki sudut AC. Berapa di sini? 54 C, 54 derajat. Sekarang yang A ya, titik sudut yang A. Oke. Berapa di sini? Ini 36 ya. Oke, 36 derajat. Nah, kembali jumlahkan lagi, benar nggak 180 derajat? Oke, ini benar jumlah keseluruhannya 180 derajat. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3. Di sini ada bangun datar segitiga sembarang ya. Nih, kita lihat titik sudut B merupakan sudut tumpul. Berarti besarannya 90 derajat sampai 180 derajat. Titik A dan titik C adalah sudut lancip yang besarannya 0 derajat sampai 90 derajat. Sekarang kita akan mengukur sudut B. Kita letakkan titik pusat busurnya pada titik sudut B. Oke. Garis alas busurnya kita letakkan pada kaki sudut AB. Oke, begini. Berarti yang kita lihat adalah besaran kaki sudut BCB ya. Nah, kita dapat ini. Ini ada angka 60 dan 120. Karena ini adalah sudut tumpul, maka kita menggunakan angka yang besar ya. Maka sudah ketemu titik sudut B adalah 120 derajat. Oke. Sekarang titik sudut A. Kita akan mengambil kaki sudut CA ya. Oke. CA. Nih, berarti yang kita ukur adalah kaki sudut AB. Ini sudah ketemu anak-anak ya. Nih, karena ini merupakan sudut lancip, maka kita mengambil angka yang kecil. Ini kan ada 150, ada 30. Maka yang kita gunakan adalah 30 derajat untuk A. Oke. Sekarang sudut C. Sudut C. Oke. Sudut C juga besarannya adalah 30 derajat. Maka ini kalau kita jumlahkan ya, jumlahnya adalah 180 derajat.
Nah, jadi kira-kira begitulah cara mengukur bangun datar, cara mengukur besaran sudut pada bangun datar. Bu Priska harap kalian mengerti tentang materinya ya. Banyak-banyak lagi latihan menggunakan busur derajat kalian dan banyak-banyak lagi latihan membaca buku agar kalian terlatih dan lebih nanti bisa lagi untuk mengukur besaran sudut pada bangun datar. Nah, untuk latihan nanti di buku pena kalian halaman 44 ya. Di sini ada taksiran besar sudut. Taksiran besar sudut ini hanya perlu dituliskan nanti jenis sudutnya sudut apa. Misalnya di sini ada bangun datar segitiga sama sisi. Taksiran sudut A ya, karena kita tahu sama-sama ini adalah sudut lancip, maka cukup dituliskan sudut A, taksiran besar sudutnya adalah sudut lancip. Sekali lagi, untuk menuliskan taksiran besar sudut cukup menuliskan jenis sudutnya. Oke, kalau dia sudut lancip, tuliskan sudut lancip. Kalau dia sudut siku-siku, tuliskan sudut siku-siku. Begitu juga kalau dia sudut tumpul, tuliskan dengan sudut tumpul. Nah, besaran sudut menggunakan busur derajat, baru kalian menghitung berapa besar masing-masing sudutnya menggunakan busur derajat. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan bertanya dengan Bu Priska. Terima kasih anak-anak. Salam Fransiskus Pace Ebene.